kompleks di mana hasilnya itu berupa Na4 FeCl ditambah Jadi natrium cyanida hasil dari campuran lasen dan asetanida itu kita reaksikan dengan FeSO4, itu akan dihasilkan yang namanya suatu senyawa kompleks. Ini namanya itu natrium ferricyanida. Natrium ferrocyanida ditambah natrium sulfat. Nah, kan tadi udah terbentuk natrium kan, natrium yang mengandung senyawa dihasilkan senyawa kompleks. Ada yang tahu senyawa kompleks itu apa? Senyawa kompleks. Senyawa campuran. Senyawa kompleks itu adalah senyawa yang tersusun atas atom pusat dan ligan. Nah, jadi pada senyawa kompleks ini yang berperan sebagai atom pusat itu adalah Na4+. Sedangkan ligannya itu FeCl6. Jadi natrium ferrocyanida itu termasuk suatu senyawa kompleks. Jadi reaksi yang kita lakukan ini itu akan menghasilkan suatu senyawa kompleks. Nah, tadi dari reaksi yang udah kita lakukan, Na4 itu FeCl6 itu nanti baru kita lanjutkan reaksi dengan FeCl3. Berapa ya? Ini 3. Nah, jadi setelah terbentuk natrium ferrocyanida, itu kita reaksikan dengan besi 3 klorida. Itu akan dihasilkan senyawa kompleks baru, namanya Fe4 FeCl6 3 kali ditambah 12 Na ditambah 12 NaCl. Nah, senyawa kompleks baru inilah kita sebut sebagai ferrocyanida. Nah, apabila pada percobaan ferrocyanida ini memiliki warna biru Rusia. Nah, jadi apabila pada analisa kita lakukan itu akan terbentuk larutan berwarna biru Rusia, berarti percobaan yang kita lakukan itu uji positif. Nah, namun tadi dari teman kalian yang uji analisa nitrogen itu dihasilkan tadi warna larutan itu coklat. Jadi warna yang dihasilkan tadi itu bukan biru fuchsia, tapi warna larutan coklat. Jadi karena tidak terbentuk biru fuchsia, maka uji yang dilakukan itu uji negatif. Nah, harusnya kan uji positif kan, tetapi pada percobaan yang kita lakukan itu uji negatif. Nah, itu tuh dikarenakan apabila kita membentuk satu senyawa kompleks, tadi dijelasin nggak? Udah ya. Nah, apabila kita membentuk senyawa kompleks itu, kita memerlukan waktu pembentukan senyawa kompleks. Jadi reaksi antara natrium dan natrium yang pertama itu kan natrium ferrocyanida, yang kedua itu ferrocyanida. Jadi pembentukan senyawa kompleks itu berlangsung lama gitu. Tidak dalam waktu yang sebentar, karena pengikatan antara atom pusat dan ligan itu biasanya dibantu dengan pemanasan. Tapi pemanasan yang kita lakukan itu 1 jam. Jadi harusnya pada saat ini sebenarnya itu dipanaskan kan.
Nah, pemanasan itu harus dilakukan sampai terbentuk perubahan warna menjadi merah. Jadi dari abu-abu menjadi merah, baru terbentuk yang namanya natrium cyanida. Tapi karena pembentukan natrium cyanida itu lama, jadi kita hanya lakukan dalam 1 jam. Tapi karena kita hanya melakukan 1 jam, NaCN yang harusnya kita hasilkan itu tidak terbentuk pada saat proses pemanasan. Jadi warnanya itu harusnya itu sebenarnya warna merah, merah. Tapi karena itu untuk bikin perubahan warnanya itu jadi merah itu lama, jadi kita cuman sampai dia tuh kayak mendidih aja gitu. Karena Zn itu memiliki apa sih namanya? Zn itu memiliki titik lebur, apa sih titik leleh yang tinggi. Jadi kalau pemanasan biasa yang kita lakukan pakai spiritus itu tidak tercapai titik leleh dari atom Zn. Jadi tidak jadi pemutusan ikatan sebenarnya. Tapi untuk reaksinya itu harusnya seperti ini. Jadi dari campuran larutan lasen dan asetanida itu dihasilkan namanya natrium cyanida, baru kita reaksikan dengan besi 2 sulfat, dihasilkan senyawa kompleks natrium ferrocyanida. Terus nanti natrium ferrocyanida itu kita reaksikan dengan besi 3 klorida, menghasilkan ferrocyanida. Ada yang tahu perbedaan feri dan ferro? Feri itu nilai intinya 2 plus 2. Kalau ferro itu plus 2 nilai biloxnya. Kalau feri plus 3. Feri plus 2. Feri 3. Plus 3. Ferro 2. Jadi perbedaan pembacaan itu pada biloxnya. Kalau bilox dari Fe itu plus 3, maka kita sebut sebagai feri. Tapi kalau misalnya biloxnya itu plus 2, kita sebut sebagai ferro. Paham? Boleh dipoto, Bang. Boleh kalau lupa tapi jangan lupa dicat.